anak-anak, kembali lagi kita akan belajar meringkas teks eksplanasi. Kemarin anak-anak sudah belajar menentukan poin-poin penting dan menggabungkan poin-poin penting itu menjadi paragraf. Sekarang kita akan belajar untuk menggabungkan poin-poin penting itu menjadi paragraf dengan memperhatikan beberapa hal. Apa aja ya? Meringkas eksplanasi, kita harus memperhatikan yang pertama, kalimat efektif. Yang kedua, kosakata baku. Yang ketiga, huruf kapital. Dan yang keempat, tanda baca. Jadi, ketika sudah menjadi paragraf, anak-anak harus memperhatikan 4 hal berikut ini. Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, yang pertama kita akan membahas kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa atau tata bahasa, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jadi, setiap kalimat itu harus memiliki kaidah atau tata bahasa yang tepat, sehingga informasi yang diterima juga dapat diterima dengan tepat ya anak-anak. Itulah kalimat efektif. Apa aja ya contoh-contohnya? Mari kita bahas sama-sama. Nah, hal pertama, ketika kita ingin membuat kalimat menjadi efektif, artinya kalimat itu memiliki minimal subjek dan predikat. Contohnya, Darto melempar bola hingga masuk ke keranjang. Nah, yang kedua, Darto bola hingga masuk keranjang. Nah, kita lihat di dua kalimat ini memiliki perbedaan ya anak-anak. Di kalimat pertama, di sini dikatakan Darto melempar bola hingga masuk ke keranjang. Nah, di kalimat ini memiliki subjek, predikat, dan objek. Subjeknya adalah Darto, predikatnya melempar, dan objeknya adalah bola. Subjek itu adalah orangnya, predikat itu adalah pekerjaan yang dilakukan, dan objeknya adalah hal yang dilakukan atau hal yang dilemparkan di sini adalah bola, gitu ya, anak. Sedangkan kalimat kedua, Darto bola hingga masuk keranjang. Nah, kita lihat bahwa kalimat ini sangat tidak efektif karena kita tidak mengerti maksud dari kalimat ini. Jadi, kalimat efektif itu setidaknya memiliki subjek dan predikat, sehingga bisa dikategorikan dengan kalimat efektif. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, yang kedua, ketika kita ingin membuat kalimat efektif, artinya kalimat itu hemat dalam penggunaan kata-kata, di mana tidak bertele-tele, sehingga pembaca dapat mengetahui informasi yang ada di dalam kalimat tersebut. Contohnya, para penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Yang kedua, para penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Nah, kita lihat di dua kalimat ini terdapat perbedaan. Di sini, kata para penonton sudah menggambarkan bahwa penonton lebih dari satu. Di kalimat kedua, para penonton-penonton. Nah, sehingga ini adalah pemborosan kata-kata atau bertele-tele. Karena kata para itu sudah menunjukkan lebih dari satu. Oke anak-anak, jadi ketika anak-anak mau membuat kalimat efektif, pastikan tidak bertele-tele ya, sehingga dapat memberikan informasi kepada pembaca. Nah, yang ketiga, menyampaikan informasi di dalamnya secara logis, jelas, dan tidak ambigu. Artinya, di dalam kalimat tersebut, susunan informasinya dapat langsung dicerna dan sesuai dengan nalar, atau tidak ambigu ya anak-anak. Contohnya, pedagang sayur itu sedang mondar-mandir di pasar lalu berjualan. Sebelum berjualan, pedagang sayur itu mondar-mandir di pasar. Kita lihat perbedaan dua kalimat ini. Di kalimat pertama, terlihat pedagang sayur itu sedang mondar-mandir di pasar lalu berjualan. Kita tidak mengerti dan terlihat ambigu karena pedagang sayur itu sedang mondar-mandir. Sedang apa, ngapain gitu. Nah, di kalimat kedua, sebelum berjualan, pedagang sayur itu mondar-mandir di pasar. Kita lihat bahwa waktunya lebih jelas bahwa pedagang itu sebelum berjualan dia melakukan mondar-mandir. Jadi kalimat yang kedua adalah kalimat efektif ya anak-anak. Nah,
Pada kalimat efektif, urutan waktunya sangat logis dan isi informasinya dapat langsung diterima pembacanya. Sedangkan kalimat yang tidak efektif terlihat membingungkan. Jadi ketika anak-anak membuat kalimat, coba buat kalimat yang bisa langsung diterima oleh pembacanya. Jangan membuat kalimat yang membingungkan, seperti kalimat pertama ini. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kosakata baku. Jadi ketika anak-anak meringkas, anak-anak harus perhatikan kosakata bakunya. Kosakata baku itu apa ya? Kosakata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi, kata-kata baku itu kata-kata yang sudah ditentukan oleh bahasa Indonesia yang baik dan benar ya anak-anak. Contohnya seperti apa ya? Contohnya, banyak orang yang sedang antri. Banyak orang yang sedang antre. Nah, kita lihat kalimat pertama adalah kalimat baku. Di sini ada antri dan kalimat kedua antre. Nah, antri ini adalah kalimat yang sudah ditentukan oleh Kamus Bahasa Indonesia ya anak-anak. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang kita sering gunakan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya seperti apa lagi ya? Mita bermain boneka agar tidak bosan. Lalu kalimat kedua, Mita bermain boneka agar tidak bosan. Nah, anak-anak lihat di kata bosan dan bosan ini terlihat kata yang bosan adalah kata baku dan bosan itu tidak baku. Jadi, perhatikan ketika anak membuat suatu kata adalah kata baku, bukan tidak baku ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke huruf kapital. Mungkin anak-anak sudah sering menggunakannya di dalam membuat kalimat. Jadi, Ibu mohon dan Ibu harap kalian sudah bisa menentukan huruf kapital itu ada di mana saja sih. Nah, huruf kapital apa ya? Huruf kapital atau disebut juga huruf besar adalah huruf yang dipakai di awal kalimat. Huruf pertama di awal kalimat. Nah, contohnya itu di huruf awal kalimat atau setelah tanda titik atau awal paragraf. Di sini ada kata contohnya, ayah sedang bekerja di rumah. Itu adalah kalimat yang benar. Di kedua, ayah sedang bekerja di rumah itu adalah kalimat yang salah. Kenapa? Karena di sini awal kalimat anak-anak harus menggunakan huruf kapital. Di sini dia menggunakan huruf kecil anak-anak. Jadi kita harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat atau setelah tanda titik atau di awal paragraf. Mengerti ya? Kita lanjut. Di nama orang. Di nama orang huruf pertama. Artinya contohnya, aku dan Mita pergi ke sekolah. Kedua, aku dan Mita pergi ke sekolah. Anak-anak bisa lihat di dua kalimat ini ada kalimat yang benar dan ada kalimat yang salah. Kenapa? Karena di sini ada nama orang dan di kalimat pertama benar menggunakan huruf kapital, sedangkan di kalimat kedua mitanya M-nya pakai huruf kecil. Kan sudah dibilang kalau nama orang di huruf pertama itu menggunakan huruf kapital. Paham ya? Kita lanjut. Di huruf pertama nama kota, negara, atau daerah. Di sini ada contohnya, aku dan keluargaku liburan ke Bali. Di sini juga kalimat kedua, aku dan keluargaku liburan ke Bali. Nah, kita lihat di sini ada kata kota. Kota berarti kita di huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Di sini kalimat pertama sudah benar ya, B-nya huruf besar. Sedangkan kalimat kedua, B-nya huruf kecil. Jadi ketika anak menuliskan nama kota, negara, atau daerah, harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital di huruf pertamanya. Paham ya? Kita lanjut. Kita masuk ke tanda baca. Nah, tanda baca ini sangat penting dalam membuat kalimat, sehingga kita mengerti bagaimana penunjukan dari kalimat itu. Karena tanda baca adalah simbol untuk menunjukkan struktur suatu tulisan, intonasi, dan jeda yang dapat diamati ketika dibaca. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti apa ya?
Nah, tanda titik. Kita sering pakai untuk mengakhiri suatu kalimat. Contohnya, aku sedang belajar matematika. Kita lihat di sini ada tanda titiknya. Jadi, ketika kita ingin mengakhiri suatu kalimat, gunakan tanda titik. Oke, anak-anak? Kedua, ada tanda seru. Nah, dipakai untuk kalimat berisi perintah atau seruan. Contohnya, lakukan dengan benar. Nah, ini adalah kalimat perintah. Artinya kita menggunakan tanda seru. Oke, kita lanjut. Tanda tanya dipakai untuk penunjuk kalimat tanya. Nah, contohnya apa yang sedang kamu lakukan? Di sini berarti kita sedang bertanya dan kita menggunakan kalimat tanya. Nah, kemudian ada tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat namun tetap menjadi satu kalimat. Contohnya, sebelum pergi ke sekolah, aku membantu ibu. Kita lihat bahwa di sini menggunakan tanda koma artinya ada kalimat yang ingin dipisah, namun tetap nyambung ke kalimat berikutnya. Artinya tidak perlu tanda titik, hanya perlu menggunakan tanda koma. Nah, 4 tanda ini adalah tanda yang sering kita gunakan. Jadi, ketika anak-anak meringkas, perhatikan tanda-tanda ini anak-anak, di mana kita harus menggunakan tanda titik, di mana kita harus menggunakan tanda seru, di mana kita menggunakan tanda tanya, dan di mana kita menggunakan tanda koma. Jangan sampai salah. Oke, paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan latihan dulu untuk melihat sebatas mana pemahaman anak-anak. Di sini, Ibu memiliki kata Lina dan Sani sedang belajar bersama. Di sini, sepertinya ada yang salah ya anak-anak. Coba anak-anak perhatikan, kira-kira apa yang salah ya? Ya, benar sekali. Di sini kan kata nama atau kata orang atau nama orang harus menggunakan huruf kapital. Lina dan Sani sedang belajar bersama. Oke, good job. Kita lanjut. Ibu memasak sayur lalu pergi. Di sini kita lihat bahwa kalimat ini terlihat ambigu dan tidak maksudnya tidak bisa diterima atau membingungkan. Kita bisa ubah menjadi sebelum pergi ibu memasak sayur. Jadi waktunya jelas ya anak-anak, kapan ibu pergi, kapan ibu memasak sayur. Lanjut, letakkan gelas itu di meja. Nah, anak-anak lihat di kalimat ini, coba perhatikan baik-baik apa yang salah. Iya, benar ya, bahwa kalimat ini adalah kalimat seruan atau kalimat perintah. Artinya kita harus menggunakan tanda seru, bukan tanda tanya. Lanjut, di mana letak toilet? Coba perhatikan apa yang salah. Di sini dia menggunakan tanda koma. Apakah benar? Salah ya anak-anak, harusnya di mana letak toilet harus menggunakan tanda tanya karena dia sedang bertanya. Kita lanjut, ayah adalah merupakan seorang karyawan. Anak perhatikan deh, apakah kalimat ini efektif? Tidak beros kata. Iya, benar sekali anak-anak. Kalimat ini bertele-tele ya, karena adalah dan merupakan arti yang sama. Jadi kita gunakan satu saja. Jadi ayah adalah seorang karyawan. Jadi tidak perlu mengkata merupakan karena ini pemborosan kata atau bertele-tele. Good job anak-anak. Kalian sudah bisa membuat kalimat menjadi kalimat efektif. Oke, sekarang kita selesai. Dan anak-anak akan latihan untuk memperbaiki suatu kalimat menjadi kalimat efektif. Melihat contoh yang sudah diberikan dan lakukan dengan benar, teliti, perhatikan instruksi yang ada di dalam tugas anak-anak. Selamat mengerjakan, semangat!